Shalom, jumpa lagi di dalam aktivitasku. Halo kelas 6, sudah siap belum beraktivitas hari ini? Siap ya, tetap bersemangat, jadi anak hebat, rajin, disiplin, dan luar biasa. Nah, kita nggak kerasa loh ya, udah masuk di pelajaran 10, saling melayani. Halaman 81 ya. Di pertemuan yang pertama ini ada bacaan Alkitab dari 2 Timotius 4 ayat 1 sampai 8, Roma 12 ayat 13 ya. Nah, di sini Ibu minta kalian menjawab pertanyaan dulu ya. Apa yang dimaksud melayani? Nah, menurut kalian apa? 2, siapa saja yang boleh dilayani? Siapa saja yang boleh melayani? 3, apa alasan orang melayani? Nah, kemudian simak baik-baik ya cerita berkorban seperti lilin. Nah, dengarkan nanti kalian bisa jawab pertanyaan. Oke, sudah siap mendengarkan cerita? Berkorban seperti lilin. Suatu malam ketika Anto sedang membereskan buku-buku di kamarnya, tiba-tiba lampu di rumahnya padam. Aliran listrik di sekitar kompleks rumah Anto ternyata padam. Anto meminta tolong kakaknya untuk menyalakan lilin dan membawa ke kamar yang gelap. Ria, kakak Anto, membawakan lilin putih kecil ke dalam kamar Anto. Anto senang karena sudah ada cahaya dan tidak gelap lagi. Terang yang diberikan lilin kecil itu telah menolong Anto untuk bisa melihat di mana letak pintu dan di mana letak meja di kamarnya, sehingga ia tidak tersandung. Waktu terus berlalu dan lampu belum juga menyala. Di halaman selanjutnya, di dalam kamar Anto mengamati lilin kecil yang dibawa Kak Ria. Sumbu lilin itu terbakar. Batangnya meleleh perlahan-lahan. Ya enggak, kalian pernah ngamati lilin ya? Tubuh lilin kecil itu meleleh, terus meleleh sampai akhirnya habis. Listrik masih padam, namun lilin di kamar Anto sudah mati. Lilin itu telah habis dan Kak Ria kembali membawa lilin yang baru ke kamar Anto. Hati-hati ya kalau nyalakan lilin. Ya, harus di tempat yang menghindari kertas dan juga meja. Usahakan remeknya aman, piring ya, agar ketika tumpah tidak membakar seisi rumah kita. Oke. Kemudian lilin yang baru itu terus meleleh dan tubuhnya semakin kecil, lalu memberi terang. Lilin itu harus berkorban. Ia meleleh dan menjadi pendek, terus meleleh sampai Anto sendirian mematikannya. Sebelum Anto mematikannya, lilin itu akan terus menyala dan meleleh sampai habis. Lilin itu telah berkorban dan memberikan dirinya untuk menerangi Anto. Tiba-tiba lampu di rumah Anto menyala. Anto bergembira karena kamarnya sudah terang benderang. Dalam kegembiraannya, ia ingat bahwa terang yang telah diberikan oleh nyala lilin kecil itu terang yang secukupnya. Setelah menolong dalam kegelapan, dalam hati Anto berkata, "Semoga saya pun bisa menjadi seperti lilin kecil itu yang mau berkorban memberi cahaya untuk melayani Tuhan melalui orang-orang yang membutuhkan." Nah, demikian cerita hari ini ya. Sangat seru ya. Siapa di sini yang pengen jadi lilin? Nah, nggak perlu dinyalakan juga enggak ya. Maksudnya itu adalah kiasan. Kalian mau kan berkorban ya seperti lilin itu, seperti yang Tuhan Yesus lakukan untuk kita semua. Nah, kita jawab pertanyaannya 1-3 ya. 1. Bagaimana, ini di halaman selanjutnya ya. Bagaimana cara sebuah lilin dapat memberikan cahaya? Di halaman 82 ya. Apa yang direnungkan Anto pada akhir cerita di atas? 3. Hal apa yang dapat kamu pelajari dari cerita di atas dalam hubungannya dengan melayani Tuhan? Seperti itu. Nah, di sini di halaman 83 sampai 84 ya, 83 itu tentang pendalaman materi. Kalian bisa cek di kolom deskripsi ya materinya dan kalian bisa memahami.
Oke, di halaman 84 ya. Di situ Ibu ingin kalian membuat kalimat. Nah, di sini disediakan ya kalimat-kalimat tentang melayani ya. Ada mendoakan, berbagi, dan juga ada yang kalimat yang tidak melayani. Ada yang melayani dan tidak melayani ya. Di sini ada mendoakan, berbagi, mengejek, menfitnah, menghibur, memaafkan, memuji, memukul, menolong, menyemangati, bersaksi, menemani, menghina, mendamaikan, mencuri. Kalian pilih 5 saja dan buatlah kalimat di buku tulis kalian masing-masing. Bisa ya, ini pelajaran bahasa Indonesia ya, menyusun kalimat. 5 aja loh ya, bisa ya. Oke. Selanjutnya kita masuk di pertemuan yang kedua. Nah, di situ ada pertanyaan ya, lanjutannya kemarin ya. Kalian bisa menjawab pertanyaan ini. Mengapa orang Kristen selalu melayani? 3. Daftarkan sebanyak mungkin bentuk kegiatan yang dapat kamu lakukan untuk melayani Tuhan Yesus. 4. Buatlah sebuah puisi atau karangan dengan tema pelayanan Tuhan. Nah, Ibu minta dua-duanya dibuat. Puisi dibuat, karangan tentang tema pelayanan Tuhan juga dibuat. Seperti itu. Nah, Ibu akan mengajarkan lagu di halaman 85 ya. Yesus menginginkan daku, tapi cuman di bait yang pertama saja. Nanti kalian bisa belajar lagunya di bait yang keempat ya. 1, 2, 3. Yesus menginginkan daku, bersinar baginya. Dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Refnya ya, bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Kalian bisa memvideokan penampilan kalian ya lewat bernyanyi, aktivitas bernyanyi. Oke, jadi demikian aktivitas hari ini. Semoga aktivitas hari ini bermanfaat ya. Jangan lupa dukung channel ini supaya semakin berkembang dengan cara like, subscribe, dan komen. Terima kasih ya. Sampai jumpa lagi di aktivitas selanjutnya.